Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809210027 dengan mata kuliah Ekonomi Pertanian, materi pembangunan ekonomi berdasarkan agribisnis. Operasional paradigma pembangunan ekonomi berdasarkan agribisnis dipergunakan dalam pembangunan desa mandiri pangan. 13.1 Pembangunan infrastruktur ekonomi berdasarkan adanya infrastruktur ekonomi pedesaan yang memadai merupakan produksi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum di pedesaan. Infrastruktur esensi bagi agribisnis dan perkembangan pedesaan secara umum mencakup sistem pengairan, pasar komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi. Infrastruktur tersebut merupakan bahan publik atau semi publik sehingga pembangunan harus diselenggarakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah dalam membangun desa mandiri pangan. Sumber air misalnya sungai dan danau merupakan milik bersama masyarakat. Pembangunan jaringan irigasi skala besar. 13.2 Pembangunan sistem inovasi pertanian. Sistem inovasi teknologi dibangun melalui pengembangan jaringan terpadu interaktif antara peneliti, penyuluh, petani, pelaku agribisnis. Teknologi pertanian umumnya merupakan barang publik dan ongkos penemuannya biasanya sangat tinggi. 13.3 Pengembangan kelembagaan petani. Usaha tani Indonesia. Petani Indonesia didominasi oleh usaha tani keluarga skala kecil yang sangat lemah dalam berbagai bidang seperti keterbatasan aset produktif, modal kerja, daya tawar-menawar, transaksi, dan kekuatan politik ekonomi sehingga tidak dapat berkembang mandiri secara dinamis. 13.4 Organisasi sumber daya berkelanjutan. Usaha petani pada dasarnya berbasis pada sumber daya alam yang meliputi tanah, air, iklim, dan genetika. Dalam hal ini prinsip dasar yang sebaiknya digunakan adalah 1. Multifungsi pertanian, 2. Imbal kebijakan, 3. Bertahap. 13.5 Konsolidasi agribisnis. Sebagian besar usaha tani Indonesia adalah usaha keluarga skala kecil sehingga volume produksi perusahaan tani juga kecil. Usaha tani dikelola secara independen sehingga kualitas produk yang dihasilkan dan waktu panen bervariasi antara petani dengan karakteristik yang demikian. Usaha tani tidak layak menjadi bisnis. Pengembangan agroindustri yang membutuhkan pasokan bahan baku dan volume cukup besar, kualitas baik dan seragam, serta stabil dan kontinu. 13.6 Pemacuan investasi. Pelaku utama agribisnis adalah pengusaha swasta. Usaha agribisnis dibentuk demikian dan dikelola oleh pengusaha swasta. Peranan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator, protektor, dan regulator melalui pembangunan infrastruktur serta konstruksi kelembagaan dan paket kebijakan insentif. 13.7 Kebijakan insentif. Secara umum pengusaha agribisnis dan penduduk pedesaan memiliki kekuatan politik yang relatif rendah dibandingkan dengan pengusaha non agribisnis dan penduduk perkantoran. Kebijakan pemerintah seringkali cenderung dapat
menguntungkan pengusaha non-agribisnis dan penduduk perkantoran. Kebijakan harga perdagangan fisikal serta moneter seringkali merugikan dan menghambat pertumbuhan agribisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.